kita bersama. Ayo kita gotong royong. Karena ini pihak korban, Pak. Oh tidak bisa. Kita pengennya semua ayo kerja. Itu lagi kerja alat berat, Mas. Iya, bareng-bareng nggak apa-apa. Alat berat khawatirnya nanti kalau keselamatan sampai lebih banyak. Kami sudah sampai kita ganti semuanya. Udah kami tanggung. Tahu Pak dari berapa hari Pak? Dari anak. Coba ayo gerakan kaki Pak. Ya coba deh, coba deh kaki menurut kaki. Ayo udah ayo Pak. Firmankan Pak. Saya jadi komplek kaki. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Iya. Haikal, kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang baru udah sabar ya. Sabar ya nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Pemirsa, berbagai kesulitan dihadapi tim DVI Polda Jatim dalam mengenali identitas jenazah santri Pondok Pesantren Al-Huzidi yang tiba di posko postmortem Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Ya, hal tersebut dikarenakan kondisi jenazah yang mudah rusak sehingga sulit mengambil sidik jari korban. Kesulitan utama yang dihadapi tim Disaster Victim Identification Polda disebabkan oleh kondisi jenazah yang rata-rata berusia 12 sampai 15 tahun. Alat identifikasi sidik jari portable milik DVI Polda Jatim tidak bisa melakukan karena kondisi sidik jari korban sudah mulai rusak akibat pembusukan. Selain itu, sebagian besar korban belum memiliki KTP sehingga tidak dapat terintegrasi dengan sistem kependudukan. Sementara itu, untuk identifikasi dental atau gigi juga sulit dilakukan karena pertumbuhan gigi anak-anak usia 12 sampai 15 tahun cenderung seragam sehingga sulit menemukan ciri-ciri khusus yang dapat membedakan satu jenazah dengan lainnya. Terus dari segi ciri khusus, misalnya tai lalat lah, atau ada tato, atau tanda lahir gitu toh, atau ada cacat itu juga tidak dapat info dari keluarga. Oh, tai lalat anakku di mana gitu. Banyak keluarga yang tidak hafal gitu. Meskipun ada yang hafal, tapi sampai sekarang pembandingannya itu belum ada, belum ketemu gitu. Hingga kini petugas masih terus berupaya maksimal untuk melakukan proses identifikasi secara profesional agar seluruh jenazah bisa dimakamkan dengan layak oleh pihak keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR Gabungan Pencarian Korban Ambruknya Pondok Pesantren Al-Huzidi di Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan. Fokus pencarian pada lapisan paling bawah reruntuhan bangunan. Ya, itu mungkin kalaupun mereka harus ke lokasi, mungkin nanti akan perwakilan tidak kemudian semuanya ke sana. Itu perwakilan mungkin tidak ada masalah. Secara berkala berarti terus-menerus akan ada wali santri yang mengajak diajak lihat sana, Pak? Iya, itu tidak masalah. Yang penting hanya perwakilan. Artinya biar proses juga tetap berjalan secara konsisten dan berlanjut seperti itu. Sejauh ini untuk reruntuhan sudah berapa persen Pak dibersihkannya, Pak? Ya, untuk tadi siang juga saya sudah sampaikan ya sekitar 50%-an ya. Tapi sekali lagi bahwa menggunakan alat berat untuk membersihkan untuk menyingkirkan puing-puing reruntuhan itu bukan berarti untuk
secepatnya membuang atau membersihkan bangunannya, tapi membuka akses-akses di mana korban itu ada. Begitu korban itu terlihat, dihentikan sementara, kemudian dievakuasi. Kemudian akan dilakukan lagi, begitu terbuka lagi akan evakuasi kembali seperti itu. Pemirsa, tim bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jawa Timur mengumpulkan data antemortem keluarga korban untuk memastikan proses identifikasi berjalan akurat. Pemirsa, data tersebut diambil melalui keluarga korban dengan sampel DNA keluarga, ciri fisik korban hingga barang milik korban. Hal ini guna mencocokkan data korban jika nanti ditemukan dalam evakuasi dari tim Basarnas. Data yang dikumpulkan meliputi identitas pribadi, ciri-ciri fisik, gigi, hingga foto terbaru korban. Data antemortem yang dikumpulkan nantinya akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan medis korban yang ditemukan. Data pribadi difokuskan untuk memastikan seluruh korban dapat terdata dan teridentifikasi secara akurat. Himbauan saya pada keluarga yang merasa kehilangan anaknya mondok di sini, yang pertama segera lapor. Ya, yang kedua mengumpulkan barang-barang data yang diketahui sebelum meninggal, atau entah itu foto, dia kan kadang-kadang sekarang entah itu ngirim foto terakhir, kemudian data baju yang dipakai, atau itu tadi yang saya sampaikan, siapa tahu dia pernah cabut gigi atau pasang gigi, ya, atau terus ngirim ijazah terakhir barangkali, pakai sidik jari, yang ada sidik jarinya bisa KTP atau macam-macam. Pemirsa, seorang santri berusia 14 tahun selamat dalam tragedi ambruknya musola Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo. Ia berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup usai 3 hari tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Inilah Al-Fatih Cakrabuana, 14 tahun, salah seorang korban selamat yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Kozini, Buduran, Sidoarjo, 3 hari pasca kejadian. Al-Fatih yang saat ini duduk di bangku SMP kelas 9 tidak mengalami luka yang serius, hanya terdapat luka lecet di beberapa bagian tangannya. Ia bercerita sebelum kejadian, dirinya tertidur di musola dan terbangun pada saat dievakuasi oleh tim SAR. Ia mengaku tertimbun pasir dan terjebak di dalam reruntuhan puing-puing beton bangunan. Dirinya tersadar saat diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Selanjutnya gimana selanjutnya setelah tidur itu? Bangun tidur kayak ada gempa. Terus lari, terus pingsan, kena batu mungkin. Bangun-bangun kayak udah gelap. Di sebelah ada teman-teman. Aku tanya, kenapa? Musolanya roboh tadi, kayak ada gempa. Udah, gitu. Al-Fatih selamat tanpa luka serius karena tubuhnya tertimbun pasir dan bagian wajah tertutup oleh atap seng, sehingga bagian tubuhnya terlindungi dari material yang jatuh dari atas bangunan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi mengunjungi keluarga korban pondok pesantren ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain memberi dukungan moral, Arifatul juga menyiapkan program pendampingan bagi keluarga korban. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi mendatangi posko keluarga korban runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis malam. Arifatul berbincang bersama sejumlah orang tua korban dan memberikan dukungan serta semangat. Arifatul berharap seluruh keluarga korban, khususnya kalangan ibu dan anak, agar bisa tetap tegar dan mendukung proses evakuasi. Kami turut prihatin atas peristiwa yang terjadi di pesantren ini. Yang kedua, tentunya kami menguatkan keluarga yang masih penuh harapan untuk anaknya masih dalam kondisi baik-baik saja. Selain memberi dukungan moral, Arifatul juga menyiapkan program pendampingan psikososial dan juga trauma healing bagi keluarga korban, terutama perempuan dan anak.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainus melaporkan.